Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dari tim Pekerja, yang kami hormati dari pengusul rancangan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 3/2025 tentang pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Rekan-rekan dari Direktur JKPKP, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk membicarakan kebijakan yang sebenarnya sudah kita tetapkan dengan Pergub 3/2025 yang telah diundangkan 30 Januari 2025. Pemahaman kami di bagian hukum pasca munculnya surat edaran baru ya kemarin. Bukan, permen perumahan yang mengubah kategori MBR, akhirnya kita harus lakukan perubahan terhadap peraturan bupati ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga kami dihubungi sama CK tentang ada beberapa pemohon yang minta ke CK, minta ke CK untuk diberikan rekomendasi teknis agar dapat mengakses pembebasan PBG MBR ini. Yang ini PBG, Kami kemarin memang sepakat untuk tidak menunggu untuk yang BDATB, karena yang dipus terus itu yang PBG, masalah nanti yang BDATB juga akan melakukan perubahan, silakan ajukan ke kami, tidak apa-apa. Dan kalau seumpama memang kontennya sama atau hampir sama, kemungkinan tidak kita katakan secara formal kalau memang itu sama, mengikuti dengan apa yang perubahan di PBG-nya. Jadi kemarin sepemahaman kami di awal rancangan rancangan 2025 ini, PTSP itu melakukan tagging. Dulu info yang kami terima itu men-tagging mana perumahan atau pengembang yang pada saat perizinan di awal itu dia sudah nge-tagging mana rumah-rumah yang bisa diberikan MBR. Saya lupa istilah teknisnya apa, bukan dulu di itu yang di Pergub 3/2025. Nah, perubahan ini mungkin tidak keluar dari hal-hal tersebut. Jadi contoh nilai besaran yang disebut MBR itu dilakukan perubahan sesuai peraturan menteri. Selanjutnya
Kalau kemarin itu kan taggingnya itu kan karena tagging pengembang, makanya di regulasi kita itu kumulatif antara pengembang dan persyaratan individu. Nah, bagaimana skema untuk rumah mandiri itu mungkin yang salah satu yang mungkin dilakukan perubahan kebijakan. Untuk itu kami persilakan dulu PTSP untuk bisa memberikan penjelasan apa saja yang direncanakan akan dirubah dari Pergub 3 2025 dan nanti mohon masukan dari rekan-rekan semuanya keluar dari apa yang ada di 3 2025 nggak apa-apa. Contoh, apakah ada penambahan persyaratan, apakah memang PTSP CK itu harus mengeluarkan rekomendasi teknis atau apa itu. Kalau seumpama itu tidak diatur itu boleh dikatakan biar pembebasan retribusi PBG untuk MBR ini dalam pelaksanaannya tidak ada kendala. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hakim Hukum, Pak Elok, Pak Satrio, teman-teman dari PU, dari BPKAD, dari bagian hukum. Itu Bang Yoyo. Halo, Bu Desi. Bu, itu lagi merek Bu. Iya. Mbak Desi nanti Kita mana perlu gawat dia. Jadi saya menjelaskan kronologis perubahan ini. Ini ceritanya teman-teman. Kami kemarin pada tanggal 17 Juni ya, 17 Juni pokoknya Sabtu kita itu diparangi sama orang dari Kementerian Dalam Negeri Irjen. Beliaunya ingin monef terkait pelaksanaan dari Pergub 3 sama Pergub 34 atau 23. Nah, karena lokusnya adalah dari provinsi itu diarahkan ke kami, akhirnya yang di review adalah Perda yang tentang MBR atau Perda nomor 3 tahun 2025. Nah, dari situ kita juga baru tahu bahwa ternyata pada tahun 2025 itu ada perubahan yang isinya perubahan. Ada perumahan permukiman nomor 5 tahun 2025 yang isinya adalah mengubah besaran tarif MBR yang semula itu, selamat datang Ceda ya, yang semula adalah 7 juta untuk yang belum menikah dan 8 juta untuk yang sudah menikah, menjadi lebih besar lagi Pak Pram. Jadi kita ini termasuk MBR karena kalau yang sudah menikah adalah 7,5 juta, yang belum menikah yang belum menikah 7,5, yang sudah menikah 8,5, seperti itu. Ya, yang sesuai Permen 5 Permen PKP 5 2025 itu. Jadi seperti itu. 10 yang sudah menikah malah 10, yang belum menikah yang untuk Jawa ya. Untuk Jawa itu di zona 1 itu yang belum menikah 8,5, yang sudah menikah 10 juta gitu. Nah, selain mengubah ini Pak Pram, ini kan ada di pasal 8 ayat 1, besarannya kita ubah. Tapi kita kemarin rapat internal dengan tim, ada juga perubahan di beberapa pasal, yaitu yang pertama di pasal 3 ayat 4
ini kan ditujukan kepadanya pengembang perumahan MBR A ya, dan B-nya adalah orang perseorangan yang termasuk dalam kriteria MBR. Nah, kami ini mengubah aja satu kata dan itu menjadi atau. Alasan kami perubahan kata sambung dan menjadi atau ini memberikan fleksibilitas subjek penerima, jadi bisa memilih. Kalau dan itu kan harus dua-duanya ya. Jadi pengembangnya diberi, perseorangannya juga diberi. Tapi kalau dengan kata sambung atau itu artinya kita harus memilih, mau pengembangnya saja yang diberi atau orang perseorangannya. Begitu. Kalau dari EYD gitu Pak. Terus yang kedua yaitu pasal 7 ayat 2 huruf A, WNI dengan KTP daerah. Itu kami tambahkan kalau KTP daerah itu kita tujukan bagi orang perseorangan. Ini maksudnya hanya untuk penajaman subjek agar diperjelas bahwa syarat KTP daerah berlaku khusus untuk orang perseorangan. Dan ini kami ubah lagi di pasal 8 ayat 1 jelas ya, untuk nominal besaran yang bisa diberikan pembebasan untuk PBG yang semula belum menikah 7 juta, yang menikah 8 juta menjadi 8,5 dan 10. Begitu. Mungkin yang untuk teman-teman Perbu 2 saya tidak mengetahui seperti apa, biar dijelaskan oleh Bu Nia. Monggo saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Mbak Santi. Jadi artinya selama per 30 Januari sampai dengan hari ini itu Pergub 3 2025 di pelaksanaannya terkendala satu, ini nggak ngomong yang apa itu besaran penghasilan dulu ya, nggak ngomong penghasilan dulu ya. Kalau seumpama yang pasal 3 ayat 4 pengembang perumahan dan orang perseorangan yang masuk dalam kriteria MBR. Artinya pada saat memproses ini PTSP itu mensyaratkan dua berarti. Syarat untuk pengembangnya dan syarat untuk perorangannya. Seperti ini. Kalau kami membaca di pasal 3 ayat 4 ini kan konteksnya kan pengembang perumahan MBR dan orang perseorangan yang masuk dalam kriteria MBR. Ini kan seakan-akan kan kalau kita ambil contoh itu, kalau kita ambil contoh ada pengembang dengan dia mengajukan ke MBR, itu kalau seandainya dari pemerintah daerah itu menyetujui kalau itu ada rumah dari MBR, tapi kan dia bebas retribusi. Saya namun tidak berbeda namun nanti yang ketika dia pengembang itu sudah memperoleh bebas retribusi karena dia diakui oleh pemerintah sebagai pengembang MBR, berarti kan disitu ada user masuk. Ini user MBR ini kan masuk lebih ke subjek orang-orangannya kalau MBR untuk yang retribusi. Nah, ketika ada user masuk beli di pengembang yang kategori rumah dari MBR, itu kan berarti kan dia free DPRDB jelas. Tapi kalau pengembang sendiri kan hanya free retribusi retribusi PBG-nya. Tak kalah ketika waktu si user ini mau mengajukan kembali perubahan PBG-nya, perubahan PBG-nya misalnya dia bangun dapur, biasanya kalau perumahan itu kan nggak ada dapur, terus misalnya dia itu buat lantai 2, kategori dia usernya masih MBR dia. Nah, dia mengajukan PBG MBR, maka dikenakan bisa dikenakan dua kali dari ketika waktu dia beli itu si objek kafir ini secara pengembang dia itu status MBR, tapi ketika di orang-orang dia mengajukan dalam rangka perubahan PBG-nya, perluasan bangun PBG-nya, dia juga masuk MBR juga. Jadi kan objek ini dapat dua double MBR dari sisi pengembangnya dan di sisi usernya. Maksudnya gitu. oke. Artinya pada saat pertama kali ya, ini pertama kali perumahan itu dibangun, itu kan PBG keluar dulu sebelum dijual ya, Ya, ya kan? PBG
keluar dulu sebelum dijual. Artinya yang dapat itu sebenarnya pengembangnya, gitu ya. Nah, apakah pada saat dia jual dia harus ke orang yang MBR atau seperti apa sebenarnya? Ya, Harus ke orang yang MBR di kafling yang sudah dikasih yang ditentukan itu. Itu istilah tagging itu ya. Ya, apa sih jadi ini apa? Ya, maksudnya penanda marking secara teknis aku pokoknya ini kan dia di tagging, dia itu ada tagging bahwa itu nanti ini disediakan untuk MBR. Kalau seumpama yang beli bukan MBR, boleh nggak bisa, pasti MBR. Ada DR 8 yang pasal DR 8 itu pengembang perumahan MBR hanya dapat menjual unit agung sebagaimana dimaksud kepada MBR. Oke. Di praktek mas, di prakteknya memungkinkan nggak? Di prakteknya memungkinkan nggak? Maksudnya PTSP tahu nggak kalau yang itu beli itu dia MBR atau enggak? PTSP kan mewakili terkait Nanti kontrolnya di BPSD. ya. Kontrolnya di BPHTB, kontrolnya Di perbankan juga. Masalah itu user MBR atau tidaknya itu perbankan yang punya anu. Mungkinnya kan tidak. apakah pengembang punya kewajiban untuk melaporkan bahwa yang beli itu memang MBR? Cuma ketika waktu dalam rangka pengajuan pengembang, saya mau pengembang memberikan MBR itu kan yang sistem itu kan ada lampiran terkait upload surat keterangan MBR. Dan mungkin di dalam upload itu muatannya mungkin karena justisinya sampai sekarang juga belum ada. Mungkin juga si pengembang ini kira-kira menyediakan MBR berapa unit, karena kan kadang juga nggak semuanya area semua bukan itu diajukan untuk MBR semua. Kadang yang komersil ada yang non komersil. Kalau dulu kan misalnya FLBP terkait yang ada berijum kayak bernama juta, tapi sekarang kan lebih ke MBR-nya. FLBP-nya termasuk si subjek yang beli itu, yaitu yang MBR benar-benar masalah masih rendah, kategori 8 sampai 11,5 Nah, di pasal ini kan ada double di sini. Apakah bisa yang pasal ini? Pasal berapa? Singkatan Partisipasinya saksi, likuiditas, pembiayaannya. Intinya itu kami nggak lebih kasih double claim gitu loh Pak Kang. Double claim, jadi rumah itu dapat double claim, pengembangnya dapat. Terus ketika ada yang beli, misalnya kita beli, kita ya dapat kita kreditnya lagi ini juga Dari sisi retribusi. kan MBR kan dikasih apa? Satu lagi. Artinya kan setelahnya itu kan sudah nggak ada. Jadi satu kali itu lebih ke objek apa ke subjek kan, misalnya saya jual gitu ya, dapat apakah saya dapat lagi ya gitu. Sedangkan saya kan beli objek. Nah objek itu termasuk juga MBR seterusnya kan. Misalnya saya jual ke Mas Lihal gitu ya, saya beli di situ. Ini objeknya MBR, maksudnya kan MBR lagi. Nah juga MBR bisa MBR lagi nggak dengan orang yang sama, dengan orang yang berbeda. Sini ya, untuk MBR itu kan ada ketentuan tidak boleh disewakan dalam waktu 5 tahun.
dokumen KP Pekerjaan dia. Kalau yang dalam Permen PUPR nomor 24 KPTS garing M 2020 di sana itu ada ketentuan tidak untuk disewakan atau dijual selama 5 tahun. Ditambahkan direnovasi. Iya, Bisa. direnovasi. Oh, nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan dulu ya. PUPR nomor bukan permen, bukan 24 permen. Apa ya? Tulisan SK. Oh. SK. Tapi ini ya coba. Pukul ya. Nggak pukul ya. Saya. Ini kan ada karena ada permen yang lama. Ada yang baru. Jadi otomatis secara otomatis sebetulnya gugur karena permen di atasnya gugur. Ya. Tapi kan tidak lain. Ya, sing baru sudah baru apa? Ya kan Yang nomor 5 25 itu. permen permen kawasan Dia nyabut, nyabut 2021. Ya, nomor 1 itu sudah Nyabut 1 2021. Permen PKP. Dua ribu satu 2021. di ketentuan penutup. Sekaligus yang itu Pak, Pak Mas Rizal, yang terkait lelang-lelang itu loh. Lelang-lelang Iya. itu seperti apa itu? Itu nggak diproses lelang-lelang itu. Ya, jadi kami ini kan dilatih sama Irjen yang seperti sampai pusat. Karena detik ini belum ada realisasi terkait itu. Kan ya, aku kan tapakulan per 30 Januari sampai Belum sama sekali itu belum pernah mengeluarkan. prakteknya seperti apa gitu kan. Ternyata belum pernah realisasi. Konteks untuk kalau kan jadi kan ada perang-perangan sama pengembang. Kalau orang-orang juga sekarang juga belum. Kalau orang-orang belum mudah. Tapi pada kenyataannya itu juga kami di DPD belum ada menerima terkait orang-orang memastikan rumah tinggal dan gitu. Secara teknis mudah untuk itu karena satu belas di BPKB dari BPKK-nya C. Terus ada surat keterangan dari desa kalau dia itu non karyawan ya, karyawan atau penghasilannya juga yang menurut kriteria kalau kawin 10 kalau juga 8,5. Tapi kalau pengembang ini sudah itu malah kami ini kebanyakan ada yang mengajar juga pengembang, MBR pengembang. Nah dalam MBR pengembang itu persyaratan berbeda dengan MBR perorangan. Artinya pengembang kan ada pilihan sistem itu. Apakah milih rumah dari MBR? Ya. Apakah menggunakan prototipe non prototipe? Ya. Kalau pengembang itu menggunakan prototipe itu jelas langsung masuk. Prototipe. Ya. Nah, ketika pengembang tidak melakukan kegiatan pembangunan awal dengan gambaran prototipe, itu tantangan itu berbeda. Dengan harus mengupload beberapa ajudan.
Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kami dalam proses itu ada dua yang harus diatur, data dokumen BPR sama surat keterangan BPR. Nah, kami coba untuk berkomunikasi dengan Mendagri dan dengan perumahan permukiman. Itu jawabannya sama. Kalau saya itu malah justru lah katanya. Jadi aneh juga. Jadi untuk yang pengembang yang ingin membangun rumah MBR itu harus menang lelang. Terus saya konfirmasi kembali melalui grup WA itu dilimpahkan ke daerah masing-masing karena mungkin juknisnya juga belum ada. Dilimpahkan ke daerah masing-masing sama dari Kemendagri pun juga dilimpahkan ke daerah masing-masing. Dari PKP perumahan itu juga di daerah masing-masing. Dalam hal ini konteks OPD mana yang mungkin teknis atau bagi kami cara pemukiman kan teknis mungkin ya. Bahkan ada yang bilang seperti kalau nggak salah jadi itu dikemas dalam bentuk pergub atau dalam rangka untuk melakukan proses administrasi kelengkapan untuk proses pengajuan rumah pembangunan itu. Nah kali ini nggak ada di sini cara kita terbitkan aja, tapi secara administrasi ada kata di sini. Pada kali terkait dua pengajar ini dituangkan disebut dengan kewenangan untuk yang memverifikasi atau yang menerbitkan siapa. Verifikasi penghasilan. Bukan dari ketika ada pengembang ngajukan terus dia minta surat keterangan NJR itu siapa yang buat? Dengan mungkin dengan rincian karena kan ada kota 3 juta rumah dan secara lisan kemarin kan ke Surabaya itu Jawa Timur itu mendatang 1.500 unit rumah tapi kan nggak ada secara SK atau apa. Nah kalau 1.500 rumah kan berarti kan kuota itu. Nah, ketika ada surat keterangan MBS itu kan biasanya kan muatan dari surat keterangan itu pasti PTA dengan pengajuan MBS ke Bali ini kan harus jelas. Nah, kami sesuai tagging yang dari mana tadi dengan double tag PTA 2 blok MBR sesuai dengan surat keterangan yang dilanjutkan. PT ini, di dokter ini, nomor sekian ini KTP-nya MBR. Ada lagi pengembang lagi, pengajuan lagi punya surat keterangan kayak gitu lagi dengan berapa unit lagi ditarik lagi dokternya. Jadi kita ada data juga kalau di bersih ini perumahan dari sekian ada melalui surat keterangan itu kan bisa kewenangannya surat keterangan Saya nggak ngerti ya. Saya itu malah dengarnya dari orang lain. Saya dengar skill 1.500 itu malah saya dengarnya dari orang lain, orang luar kita. Itu malah dengarnya dari katanya mau ada 1.500 tapi kapasitasnya di mana tolak mereka beda. ya. Aku pun Saya juga informasi seperti itu bukan akal tapi ada yang nanya itu ketika Zoom itu di wilayah itu ada yang nanya gini katanya di gubernur informasi itu di gubernur itu diinformasikan ke asosiasi itu iya aku perlu memang asosiasi. Saya dengar dari Kalau menurut saya Pak Cak, ini kita sambil-sambil kan kita bicara-bicara sama perawatan di kabinetnya ini. Kalau untuk di Gresik, MBR itu sebenarnya susah. Misalnya pun ada perumahan untuk MBR, letaknya itu nggak mungkin di perkotaan. Karena apa? Harga tanahnya itu sudah besar. Kalau untuk diperuntukkan untuk MBR, oleh bagi apa? Oke, itu satu permasalahan sebenarnya yang kita tidak pernah bicarakan di pasal 5 ya, coba. Kalau MBR lebih bagus kan.
Sebenarnya harga rumah itu menentukan tidak? Ya. Menentukan. Benar ya itu ya? Iya, Satu Enam. benar ya, 166 itu pasti masuk ya. Itu pernah ngobrol kalau si Irjen kapan hari memang ngomong gitu. iya, 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 aturan betul ya, aturan itu. aturan Yang senang. aturan Zonasi harga jual rumah subsidi. kalau kita tetapkan tidak 166 berarti tidak sesuai aturan. Ya loh. Soalnya yang Semarang tidak sesuai. Itu beda zona. 166 itu kan patokan dari peraturan menteri. Akhirnya kita pakai. Semarang itu kalau tidak salah 200 juta. Kota apa kabupaten? Pengaruh kota. Iya. Iya. Sama kalau sudah. Itu nggak ada pengembang yang beda. Yang ada segitu tiga sih. Aturan. Aku cuma memastikan aja apakah itu memang 176 itu harga jual maksimal yang diberi bisa akses program. Satu enam enam ya. Itu betul ya. Aturannya. Ya. Enggak, aku ngerti aturannya 166 itu. Iya, canggih. Masuk yang canggih tadi. Harga itu lama. Tapi di diatur yang baru. Terus dari arahan Irjen kemarin itu gini Pak, kalau mau memberikan subsidi jangan pada programnya, ya langsung ke end user, artinya kepada orang seseorang muslim. Bayangannya itu kan seperti itu sih. Bayangan program ini sebenarnya seperti itu. Nggak ada ke pengembang kan nggak mungkin Om PBJ itu diberikan sebelum transaksi. PBJ itu kan diberikan sebelum transaksi itu muncul. Tapi BPHT Yang melihatnya mungkin ya kalau lihat itu kalau pengembang yang ngajukan kan sudah tak mungkin itu yang dikategorikan studi kreatif itu kan memang yang diusir. Tapi kalau di konteks di PTSP kan di situ ada kriteria yang retribusinya, yang retribusinya yang dibebaskan. Tapi katanya yang ada problem. nanti PBG-nya ketika nanti yang tak bukan free ya, tapi PBG-nya kan sudah diberikan waktu BPHTP clear lah, BPHTP PBG itu loh, memang itu maksudnya untuk yang perorangan itu posisinya di mana sih? Apakah hanya untuk yang rumah swadaya, apakah yang rumah swadaya, atau yang atau bisa apakah ini dikatakan satu kali berdasarkan objek atau satu kali berdasarkan wajib retribusi. Wajib retribusi kan ya, wajib retribusinya ada perorangan, ada juga pengembang. kalau usulan teman-teman yang handle Satu kali kalau di kami ya harusnya kan satu objek itu. Jadi kalau satu kali dari objek itu kalau misalnya itu NDR ya
Nanti kalau ada lagi ya, ini juga ini ya dijual ini kayak kalau satu kali berarti di situ yang ngomong satu kali itu atasnya bukan berdasarkan wajib restitusinya. Satu kali itu di pasal Searching Tiga, ya, tiga. kontrol F. 3 ayat 3. Saya 3 ayat 3 coba. 3 ayat 3. Nah itu satu kali kan. Nah, satu kali itu kan hubungannya dengan pasal 1. Lalu dijelaskan kemarin dengan pasal 2. Nah, ini ngomongin wajib retribusi bukan objeknya. yang satu kali, makanya mungkin di pasal yang pakai perubahan ini bisa senjata. Berarti apa pasal apa ayat 3-nya satu kali objek. Ya, Satu kali objeknya. Satu kali objek, bukan satu kali wajib retribusi. Lalu nggak bisa. Nah ngomong wajib retribusi, nang blok ini si pengembang ngajuin tadi. Habis itu di blok sini lagi temulan mana deh ngajak nang blok sebelah. Kalau itu satu wajib retribusi atau satu objek? Satu objek kan? Objek artinya bukan disiplinnya gitu. Iya benar. Kali berlaku untuk satu kali per objek retribusi PBG per objek retribusi objek retribusinya di Pernah di harga retribusi. ini ya. Ya. Halo Mas Ri. Ya gitu. Tanda ini ya. Hidup. Ya wes kamu boleh semua. Jadi klausul ayat papan juga dan itu bisa dikatakan sebagai kumulatif. asalnya Tapi kalau kita ambil jadi berarti kalau kita dapat dua. Tapi memang awalnya bingung. Kalau yang belum Aku malah bayanganku dari itu karena antara pengembang dan perorangannya ya bisa jadi lah gitu. Saudara. oke. diberikan satu dan mereka nggak bisa merubah. Artinya apa? PBG ketika sudah dibeli, yang punya rumah nggak akan mungkin ngajukan PBG lagi, tapi pasti ngajukan PPTB. Enggak sih itu habis karena ayat 3 ini kan selesai itu masalah itu kan selesai ya objek Oh iya. Etika juga itu ya. Kayak tempatnya mau nggak tahu. Oh iya betul. Karena cara. Monggo Pak Satrio, dari tadi saya belum dengan suara penjelas. itu jadi bagian dong Oleh Monggo lanjut, sudah beres. Pasal 3 ayat 4. coba boleh ini nggak bisa teknik Penandaan. itu Kontrol F. prototype
Untuk lebih ke kalau ini lebih ke penambahan pasal nggak teman-teman? Aku ini pasal itu jadi gangguan. Cuman aku lali-lali aja istilahnya. Mana prototipe model skor ini? Iya, Di perda kita ya Pergub kita yang Pergub tiga. Pergub tiga ya. Prototipe. Pasal 8 ayat 5. Pasal 8 ayat 5. Harus menggunakan desain prototipe. Artinya kalau seumpama ini pengajunya perorangan, itu ada desain prototipe juga. Atau semuanya harus prototipe. Karena orang mau ngomong kan, gue enak dengan prototipe. Prototipe itu memang ada di sistem atau memang syarat. Jadi kalau kita bicara prototipe, maka prototipe itu adalah desain bangunan rumah tinggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu kemudian DPR. Pemerintah pusat itu ada 8 menurut keputusan Menteri Nomor berapa ini? Kemudian daerah itu sebenarnya bisa membuat prototipe sendiri, tapi sepengetahuan saya kita belum punya. Nah, kalau berkaca di daerah lain seperti Tangerang, mereka itu sampai punya 50 lebih prototipe. 50 melalui Pergub Perwali atau peraturan daerah daerah. Nah, tentang MBR ini apakah prototipe atau tidak? Kemarin itu pimpinan kami Wali Kureni itu belum memutuskan apakah tetap prototipe atau tidak. Kalau kami pribadi sebagai orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sebaiknya dihilangkan karena satu prototipe kita itu cuma sedikit, kedua sebenarnya peminat itu ada, tapi kebanyakan untuk gara-gara prototipe. Ya, tapi juga kita juga sebenarnya nggak bisa menyalahkan Bu Hendy atau keputusan prototipe karena itu sebenarnya sebagai alat kontrol juga supaya nggak loss PAD terlalu. Kalau saya pribadi memandangnya sebenarnya kontrol PAD-nya ini di Pergub pembebasan retribusi PBB itu sebenarnya pendataan 3 juta itu seharusnya 3 juta rumah program ini itu selesai ketika sudah tercapai kuota 3 juta, bukan melalui prototipenya kontrol. Makanya aku tak jadi kan pertama kali nyusun Pergub ini tak tahu nggak itu teknis. Bayangan itu cuma ada prototipe terus baru tagging itu sih ganggu gitu. Terus sampai hari ini juga ganggu terutama yang ini prototipe itu. Nah, memang itu harus dihapus atau kita mau bikin prototipe sendiri ya silahkan. Soalnya mengenal ini itu harus menggunakan desain prototipe rumah tinggal yang beradaptasi. Betul. Apa awakmu tak terganggu? Lagi-lagi aku mesti ngomong, aku mau ngomong per 30 Januari sampai dengan hari ini kan kita melakukan review peraturan itu kan karena peraturan ini memang pada saat pelaksanaan kita kesulitan untuk bisa melaksanakan. Benar kan? Ternyata belum pernah muncul atau pemberian PBG untuk MBR ini program ini muncul. Nah mumpung ayo ben awakmu itu bisa melaksanakan hal-hal sih kira-kira itu memang ganggu dan tidak bisa dilaksanakan, ayo dilakukan perubahan, dicoret, diganti, diubah monggo prototipe ini apa seperti apa? Kemarin saya juga sempat tanya nih, apakah
pengembang fokusnya kan ya pengembang perorangan. Kita pakai non prototipe yang mana banyak orang perorangan itu memang apakah dengan tidak menggunakan prototipe apakah tetap nol retribusi. Prototipe itu bukan sebagai cuma bagaimana retribusi. Makanya saja ini awakmu ngomong kenapa sih awakmu nonton prototipe? Karena kan aturan di pusatnya kan ono rujukan itu. Iya kan? Nah, rujukan itu wis to nek aku itu kebijakan kita wis. Rujukan yang model seperti itu enggak saja tidak ono hubungannya dengan ini termasuk rujukan 166. Ada nih kon. Nah aku loh ya, aku. Tapi nek kabeh wis memahami clear ya clear. Oke, aku baru masalah. Mau aku jadi pelaksana. Itu betul juga. Oh, enggak. Itu konsultasi. Jadi aku ngerti kok ono desain prototipe aturan sing mbok rujuk-rujuk itu mau termasuk yang 166. Dan itu enggak ono hubungannya kalau iki saja. Iya, Terus kan? 166 itu hubungannya dengan perbankan. Perbankan itu akan mendapatkan kuota SPP jika dia menetapkan sesuai dengan KDKP. Itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Kemarin itu juga mendapatkan rekomendasi. Sepemahamanku kebijakan untuk pembebasan PBG dan PBATB hanya dua, dia NBR, tidak lebih dari 36 untuk yang umum, tidak lebih dari 48 untuk yang sore. Cuma itu kok, dan urusan kalau lihat nih, kalau kita bikin tadi 166 iya. Jadi 166 itu karena hubungannya dengan PBG. Perbankan. Kalau 166 dimasukkan ke sini kita harus koordinasi. Setel dulu. 166 itu nggak ada masuk di sini, Pak. 166 kan di BPATB. Iya, Pak. Kan itu Kalau ya, Di sini yakin ya soalnya. cuma itu kan masuk dari kriteria perumahan subsidi. tapi di pergub ini itu tidak ada, akan 166 tidak ada. Di PTB juga nggak ada. Ini juga juga. Ini itu nama Pak Tor tadi yang Semarang bisa 200 ya. Karena begini kalau menyanyikan ya nggak menunjukkan harus 166. Jadi mungkin dan bisa aja ya 166. Itu penghasilan user. Jadi kan itu orang atau piro-piro tapi yang yakin MDR sama pengembang dan memang gajimu 8,5 sampai 10 juta. Ya, itu kan walaupun di jual utama itu sama pengembangnya misalnya atau di jual 400 kalau memang masuk di jual kedua itu berarti berhak bebas beda itu sama mau dapat. Kalau teman-teman sendiri kebesaran tetap aja kan ada dua opsi. Prototipe tetap masuk, tapi kita sekaligus akan membuat prototipenya. Misalnya kata Pak Rimal tadi, di Tangerang itu ada 50 jenis prototipe. Kalau saya, ya kalau memang kita mau setuju, tetap ada prototipe. Desain prototipenya dilampirkan di sini. Di sini kan, adapun desain prototipe sebagaimana pada lampiran. Sampai untuk gawe sing 50 jenis itu tadi. Atau kita sepakat mau berapa jenis prototipe. Atau kalau dihapus kalian hapus. Itu kita nggak ada kewajiban membuat desain prototipenya dan tidak perlu kembali ke prototipe sendiri. Kalau kami menilai, kalau menurut saya sudah dia menilai prototipe ini kan dalam rangka untuk mempercepat proses. Kalau pakai prototipe itu kan langsung aja, tanpa ada konsultan, tanpa ada rapat ya, langsung terjadi. Udah mau proses itu karena mekanisme bangunan prototipe itu sudah dihitung dari teman-teman
prosesnya beda. Ada konsultan juga. Mungkin masalah Loh, Pak Bram, iya Pak Bram. kalau aku PBB ini butuh konsultan, masa rumah sederhana. Kalau nggak pakai prototipe, potongannya tangan bisa sampai berapa? 50 juta ya. Jadi ini kan prototipe yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Iya. Prototipe itu semua cuma konsultan, emang konsultan harus sesuai dengan prototipe yang pemerintah daerah. Bukan, artinya begini. Kalau kita sepakat tidak ada desain prototipe, artinya prosesnya itu kan berbeda dengan yang ada prototipe. Ketika tidak ada tidak prototipe, itu harus meng-hire konsultan. Konsultan itu di mana? Gitu. Ya, aku gak jalur desain prototipe apa dihapus enggak. Boleh aja kan desain prototipe. Ya. Tapi nek buat tetap no Jadi kalau kita juga tak kalau kita tetap ada desain prototipenya tetap dicantumkan agar prosesnya mudah karena nggak perlu meng-hire konsultan, artinya kita berkewajiban menyediakan desain prototipenya kita lampirkan sekaligus di terpilih. ya itu apa sih itu Banyak apa banyak. Oh iya, skripsi. Ayo. Belum daftarkan ke CBG-nya juga dengan prototipenya. Kayak bisa gitu. Ya aku ya, masa aku nggak ngambil konsultan. Dan lama. Dan lama lebih lama. Tapi Kalau dari sisi pengembang itu menjual prototipe, mereka sanggup untuk menyediakan prototipe. Tapi kalau untuk rumah swadaya, ya kita bergerak di konsultan. ya karena memang sudah dijelaskan di sistem Pak. Kalau di sistem kami kan dari aturan kan diterapkan di sistem CBG itu kalau pengembang menggunakan prototipe clear tidak ada dimiliki kesalahan apa. Yang penting kamu membangun besok itu SDU kayak gitu kan ada pemiliknya juga. Kalau nggak gitu berarti kan embernya dihapus kan, itu ada kan gitu. Tapi kalau pengembang itu nggak akan prototipe, ya tadi ya saya tadi dua surat keterangan sama apa data hubungan MBR sama konsultan termasuk konsultan dalam rangka untuk kajian teknis. Tapi itu tetap sama-sama NDR dan nol kontribusi. Dia sebenarnya rekomendasi seandainya ada pengembang yang tidak menggunakan non prototipe apakah bisa kita kontribusi itu tidak. Berarti di sini itu salah konsultan lah. Saya menurut saya. ya mau kalau klausul ini ya mau dalam klausul ini semua dari gawe prototipe prototipe harus nggak Terserah. masalah Sama. dan semua mau dari prototipe kan cepat ini. Bisa berarti pasal juga. Ya. Tapi di pasal PP kan Setuju dihapus Pak. Menurut saya pribadi seawal sebenarnya nggak harus perlu. Masih kami pasal terkait konsep itu untuk melengkapi yang non prototipe itu aku ada program kesalahan komunikasi ini surat keterangan yang kami sama berjelas dari Itu kurang masuk di ini. ya rumah dari sini Itu kurang diatur. dan jalan Kita dikit. jalan banyak kan sudah Belum bos. jadi kan dari aku nggak pernah nih yang Di sisi sendiri, di sisi Jadi pasal ini. mau aja klausul ya ya kira-kira ya bukti dukung ya bukti dukung ya bukti dukung sama surat keterangan itu apa ya istilahnya Persyaratan Rekomendasi. rekomendasi rekomendasi dari ya PDT tuh terkait. Aku langsung ke poin CKPKP. Tidak ada masalah sih sebenarnya. Mau di BPKP maupun di apa namanya BTSP pun karena jenis bisa saja jadi jenis rekomendasi yang diberikan untuk termasuk sini atau MPR itu
itu diminta rekomendasi lokasi strategis yang ada prioritas sumber kota itu kan sudah ada di KPR. Dia harus menyantumkan KPR-nya. Terus yang kedua, menyantumkan tipe bangunannya dan perincian dokumen bangunannya. Nah itu ada di PPG. Setelah itu fasilitas umum bla bla bla. Itu dia harus menyertakan dulu ke kita draft draft plan-nya. Nah, kita belum merekomendasikan bahwa dia itu memasuki. Nah, itu kan dilakukan semuanya menjadi syarat teman-teman DSP. Nah, kalau mereka prasyaratnya di JKPKP lolos baru ke JKPKP dengan membawa sama atau lebih banyak dari persyaratan itu kan 2 kali kerja. Sama-sama membawa KKPR, saya butuh izin KKPR sama sudah ada. Desain rumah sama sebagai rumah sendiri ada atau tidak. Sertifikatnya sudah dengan berimbang atau tidak. Itu kan saya lihat semuanya itu kan artinya BPN kemarin juga minta ke saya rekomendasi dasar saya menentukan apa. Kalau rumah sendiri ada PBG, kayak desain, serban juga ada, izin lokasi ada KKPR, yang semua kan bukan KKPR semuanya. Kalau itu kita buatkan rekor, ya saya minta sekarang itu tadi. Aturan keterangan menurut saya cukup dari ketua asosiasi masing-masing bahwa dia adalah menyediakan masuk Sistemnya sudah terang. Sistem ini sudah terang. Keterangan kan lebih ke saya rasa kok muatan keterangan lebih ke saya muatannya ini bahwa PPG harus LPR dengan muatannya berapa ini dalam rencana. Berarti menurut saya dari asosiasi. Jadi blokir sudah terbit dengan kategori luasan per fasilitas sudah masuk di kriteria MBR. Tinggal dulu statusnya aja blokir kafling ini di MBR enggak. Luas kafling kan sampai 200 loh. Kan nggak mungkin blokir kafling sampai 200 per kafling. Jadi kan sudah masuk karena boleh MBR. Enggak apa aja dari pengembang ada keterangan kita jawab bahwa titik ini ada MBR di mana gitu. Dengan melakukan sebagai dibuka. Aku nggak ngerti. Cuman aku begitu ketemu kebonan syarat kebonan sing kebonan pihak lain itu aku bukan. Aku nggak di alasan, cuman aku nggak seneng. Iya. Syarat praktek gawe nek kalau asosiasi kok ID gak oleh, IB gak oleh, PPNI gak oleh, iki ono mana syarat apa asosiasi. Aku nggak paham ya, aku nggak paham, cuman aku nggak seneng. Tapi nek memang itu memang masuk akal bagi teman-teman teknis, ya aku kan ada saran, kalau Pak Yoyo sarannya asosiasi yang melakukan surat keterangan bisa Intera, bisa RE, gitu ya. Dulu itu rumah subsidi itu asal terdaftar di Siren dan mempunyai registrasi di Siren sehingga informasi pengembang di Kementerian PUR dia sudah terdaftar dan sudah didaftarkan di sana melalui asosiasinya masing-masing. Dia sudah mendapatkan nomor registrasi itu, dia masuk ke bank sudah bisa mendapatkan kuota KTP. Itu dilaporkan ke si kumbang, pemerintah daerah nggak pernah. Makanya saya pernah tanya ke Mas Rizal, kamu tahu nggak kalau perizinan ngomong aku betul rumah subsidi tak ini, komar tak ini. Jadi daerah selama ini nggak pernah dilakukan. Makanya kalau bisa dari ini ya mau kalah. aku ke rumah asosiasi aku mendingan aturan ini daripada asosiasi mendingan tak kena di sos ya kan. Aku loh, aku kan gak ngerti teknis toh. Saya itu kan nggak tahu teknis, nggak paham teknisnya.
dunia persilatan nang kayak apa nggak Kalau saya memberikan rekomendasi ya BKPKP pasti meminta syarat apa yang nanti kami berikan rekomendasi dengan apa yang diizinkan di PTSP dan apa yang dilakukan akan kita koreksi semua. Tapi untuk agar berhasil. Jadi kalau surat keterangan apa aja kan perlu diuji. Kalau memang yang sudah ada di PT itu saya rasa betul. Misalnya surat keterangan saya apa? Saya nggak broker, udah broker kan masih diverifikasi. Broker ini sesuai nggak dengan aturan yang dia? Kalau sesuai, bisa desainnya. Kalau minta desain, ya kalau memang kalau seandainya itu pengembang itu pakai prototipe ya, bisa prototipe aja dia. Cara prototipe. Tapi kalau bersama prototipe kan tinggal dia buat aja gambar rencana desain dan mengajar di video. Itu aja dia. Itu si pembuat surat keterangan. Memang. Kalau Rizal usulnya tetap di Jakarta. yang mengeluarkan Masalahnya apa masalahnya ada mengeluarkan keterangan bahwa PT-nya ada MPR. Ya, berapa gitu? tapi untuk desainnya desain teknisnya Teknisnya kan rekomendasi rekomendasi minta surat keterangan belum ke SIPG, belum ada SIPG. Nanti kan kalau seandainya dia non prototipe kan si pengembangan pasti sudah persiapan di situ. Lewat konsultan, gambarnya sudah dipersiapkan, baru seperti apa di SIPG. Nah, sama-sama dari SIPG kan sama-sama juga dikasihkan itu persyaratan PPKP dalam rangka minta surat keterangan itu. oh berarti apa yang merekomendasi aku kan nggak tahu namanya yang merekomendasi desain rumah secara teknis itu dia MBR enggak MBR tetap nanti Ya, dia bisa saja. enggak Tapi gini, kamu sama mau MBR sih kalau sama iya langsung lihat sih Selama ini selama ini mau bahwa selama ini teknis loh teknis untuk mengeluarkan PBG itu si CK ngapain sih forum itu di forum berapa? Forum apa ada banyak? WPG. Forum CBG langsung CBG. TA itu TA. Nah, ya, mau setiapnya. Kalau Ini sebenarnya sebenarnya nanti loh apakah ya itu dilaporkan sekalian pada saat rapat itu kalau keterangan juga bahwa ini memang apa ini bisa digunakan untuk MPR dari beberapa kalau saya pribadi Pak, semenjak pembahasan pergub yang seawal itu, saya bukti dukung itu ya cuma setplan yang kita ada itu aja. Itu yang setplan yang di SC itu kan. Karena pertanyaan di CBD itu hanya data dukung kriteria MPR. Jadi di sini kan sudah jelas tadi di pergub itu kalau perumahan itu hanya butuh tagging setplan itu. Dan kalau perorangan yang haji, surat keterangan dari desa terkait penghasilan dan Jadi nggak harus surat keterangan lagi. kalau saya Pak, Ini dengan saya begini, bayangan itu sih juga. Iya, ada di sini diupload. Loh, enak tuh. Ada dua. Ya surat keterangan yang keluarin pada saat rapat itu rapat Rapat CBG yang mengeluarkan tidak caranya. ya kita tuh karena sebagai yang ini kan, Nah, kan waktu itu kan berarti kan kalau tagging di itu muncul bahwa ini MBR bisa digunakan untuk MBR untuk yang blok ini ya kan kan soal taggingnya kan nambah ya surat keterangan memang itu sudah kan berdasarkan itu CCK nambahi satu surat lagi tanpa ada apa meneh dimunculin Bisa. Ya, bisa. Masuk akal. Kita di PBG. Dari hasil Proses PBG. dari kalau memang persyaratan surat keterangan itu nanti dihasilkan dari hasil rapat
dari beberapa dinas. Nah, itu sebagai acuan itu nanti akan dikeluarkan surat sendiri berdasarkan hasil ada rapat CBD. Itu lah PDG kan. Bukan, maksudnya bukan memberikan surat keterangan bahwa dia adalah pengembang MPR atau pengembang subsidi. Bukan kan? PPG maksudnya surat keterangan itu adalah nama MPR atau subsidi atau apa? Maksudnya gini, ketika waktu pengembang mengajukan di sistem CBD itu kan dia milih MBR maupun non MBR maupun komersil. Kalau dia memilih MBR itu kan ada pilihan lagi, prototipe maupun non prototipe. Kalau prototipe nggak usah dirapatkan, nggak butuh surat keterangan kalau prototipe. Tapi kalau non prototipe itu kan ada di situ. Oke. Satu ada rujukan, ada surat keterangan, ada itu. Clear. Jadi gini, menurut saya nggak apa-apa ditambahkan saja surat keterangan pada proses di PPG-nya. Tapi JKPKB tidak mengeluarkan surat rekomendasi terhadap perumahan itu penyedia rumah subsidi atau tidaknya. Tapi proses PPG-nya surat keterangan ditambahkan apa-apa. Jadi itu perumahan subsidi ini memberikan rekomendasi bahwa dia rumah subsidi. Lalu dia berproses. Kalau itu jadi nggak konsisten, merubah deadline dan sebagainya. Kan yang berbeda urusan. Kalau masalah PPD-nya, membuat tambahkan satu proses keterangan dari instansi teknik bahwa itu rumah MBR misalnya tidak masalah. Nandaan untuk ini apa sampai Pak? Pasal 3 itu. Fungsikan sesuai dengan peruntukannya. Anggota kan Banyak. bulan. Pengembangan penggunaan MBR. Posisi akhir ya, cuma mau menambahi klausul itu saja. Ya, mungkin bisa. Apa? Untuk Bahasa garis-garis. ataupun surat keterangan untuk pengembang yang mengajukan apa? Pengembang yang mengajukan rumah dari MBR. Itu pengembang dari ada rumah swadaya juga. Itu pengembang. Surat keterangan kan diperlukan bagi pengembang. Oleh saudara Enggak swadaya juga. sudah Saya kan itu ya. Saya kan dilihat dari surat keterangan posisi gaji. Bangunan ya, Mas? PP. Bangunan karena mengikat juga bahwa dia itu rumahnya dia. Nah, istri gaji dan sebagainya terus jadi gawe rumah tetap 120 meter persegi. Kan terus di bawah aturan itu apa bangunannya tidak lupa maksimal 4 Tapi nggak butuh Surat keterangan. teknis yang lain. Yang mengawasi siapa? Nggak butuh ketentuan teknis yang lain. di rapat itu kan nggak tidak dilakukan. Tambah berdasarkan surat pengembang menentukan orang yang memang usia gitu. ya wis pengembang keterangan Menurut dari berlaku untuk semuanya. Ya, perlu mendapatkan surat keterangan. perlu melampirkan bukti hukum dan surat keterangan itu adalah
surat keterangan. Data buku kriteria MPR. Kriteria itu mau lah sih gaji mau sih. Kriteria gaji. Ya situ aja. Berarti itu tuh dikit bisa malah. Coba. Ya situ. Kita akhirnya mengikuti sistem aja. Kriteria luas bangunannya atau kriteria penghasilannya apa semuanya. Oh, ini wes. Di apa ditambahi bukan pesan dia. Kali ini, orang yang mengajukan MPR wajib memenuhi kriteria sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Semuanya berarti nanti include yo gajinya, yo bangunannya, ya semuanya. Kenapa? Ya, Nek gaji itu kan dia pengembang ya, itu dia pengembang gaji. Sebelumnya begini, dia kan biasa sosok. Yes. Ya terus kita mau salahkan gaji lah. Dari mana gaji itu kan? ya tiap orang persoalan. Persoalan. Yang persoalan saja berarti. Kalau kau tidak terus jalur kriteria MPR kita minta syarat penghasilan bagaimana? Menyesuaikan kalau ini kan kalau aku pengembang berarti perlu melampirkan bila persoalan. Melampirkan persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Secara umum aja. Secara umum aja. Secara umum, Iya, ya itu aja. Nanti menyesuaikan. kayak pengembang syaratnya ya sesuai dengan pengembang. Perorangan secara umum aja. Hah? Ya menyesuaikan. Itu sama kan? Lagi itu kalau klausulnya sampai ke perundangan yang berlaku berarti nanti di SOP harus detail apa saja persyaratannya. SOP kita. SOP MBR ini mengenai Maksudnya kan bisa ngacu undang-undang di atasnya juga. Misalnya permen PKP-nya, misalnya permen PPR, disesuaikan dengan Oke, SOP kan. tidak hanya serta kita aja. Masuk luas itu luas lah. Apa kriteria kan? Secara perorangan. Pasar lokal. Pasar lokal. Bikin lagi kok Kak. Berarti kalau yang prototipe tadi gimana? Lihat gimana? Pak Pati. Atau kita atau mencoba. Kita berarti kita bisa melampirkan prototipe. Iya. Karena bisa. Bisa. Bisa itu secara umum dan ini nomor dulu, nomor waktu deh, pasal ayat suami. Menurut Pak Pati, Pak Pati kok sama. Kok cocok mana? Cocok nggak masuk. Udah coba hari Jumat lah kita. Oh, mana ini? Ya wis, nggak boleh topping. Cok. Dari sini ya, Ya. terus yang berapa kali teman? Tahu? Kamu gak iso dari perut kan? Itu mulu guys. Tidak.
Dengan administrasi. Ini bukan centang bos, itu pernah mau gambar. Enggak, nanti ini loh. Kan banyak desain-desain yang harus bawa proof ya. Desain-desain yang bawa proof. Nah, berdasarkan desain-desain yang bawa proof itu tetaplah masih harus pakai aku. Tapi kalau betul Ini kan nggak dewi dari yang sudah ada. Iya kan? Bisa nanti kan Tangerang. Jangan coba dia benar. Jangan kita SP. Nggak, maksudnya dari desain-desain yang sudah disetujui. Pakai siapa ya? Mana lu? Ini di mau langsung ya. Aku di prototipe saya ke di mau langsung bikin. Nah, dasarnya saya kan itu kan sepotong proof ya kan? Cepat. Dari konsultan. Sampai dong tak konjuk kalau aku nak bayar prototipe Ini yang Jack sudah Noni, ini Jack Noni. Kan itu nanti di sini Jack Noni sendiri gitu. Kayak DPR itu. Itu kan diinjekkan di OSS. Nah ini juga di Indonesia. Sabtu di musim. Tapi kalau aku sih juga Eksekusi. Harus, kata harus berarti nomor 5 itu ya memang ganti boleh menggunakan desain prototipe maupun non prototipe. Oh dapat. kita sekali ada masalah itu mau tinggi ini Dapat mentotal. sudah ya free benar free mau free Tambah bapak kok peralihan itu tadi objek retribusi dari retribusi ke objek iya kayak maksudnya ketentuan peralihan maksudnya kan itu tadi pengenaannya kan langsung ke retribusinya ya sekarang kan perubahan itu kan ke per objek retribusi apakah terpengaruh kan tadinya dari retribusi dan tadi lupa saya berapa enggak nih dari subjeknya dari WP-nya nah itu tadi kan yang ayat 3 itu tadi kan pengenaannya langsung ke retribusi PBB sekarang kan diganti per objek retribusi PBB kan ini sudah berlangsung kan sudah berlangsung nanti di ketentuan peralihannya diatur apa enggak contoh tentang dari apa kalau dulu kan langsung ke retribusinya gitu loh nggak tahu contohnya guru mau tuh kok ini belum ada belum ada saya tuh PBG untuk MBR kalau belum lupa. ada ya oh sudah ada ketentuan peralihan Saya barangkali sudah ada ini Pak kan ini terkait kuota 3 juta rumah. Saya usul kan Pergub ini berlaku sampai dengan terpenuhnya kuota itu. Karena ini kan nggak mungkin kuota ya emang pernah orang bukan maksudnya ini kan nggak dibatasi jangka waktu, nggak dicabut. pencabutan kok dari awal perusahaan itu cabutan berbudi gimana Lain ngomong cabutan. Bisa KPR cabutan Anda untuk pencabutan ini, tapi kalau klausul ini sudah kita maktubkan di sini, kita tulis. nah iya ini Pergub ini berlaku hanya 1 tahun contoh APBD meskipun dia tidak dicabut akhirnya dia langsung sudah Masih tidak dicabut. Nah ini terus Pergub ini berlaku sampai dengan terpenuhnya kuota 3 juta
sekitar rumah. Nah, iya, ya apa pelajarannya? Indikatornya, Ini kan, lah iya, kalau ngomong indikator targetnya itu. Oh, kalau 3 juta nanti pelakon 3 juta. Kuotanya nggak jadi soal kuota dari sekitar Jadi rumah. mana siapa yang menentukan? Lah iya, kuotanya biar. Menetapkan itu dulu ada. Karena di buku Viva nanti. Ojo, Coba untuk anu gedung merah. ojo, ngerti. Saya lagi ngasih dulu. Merah putih kan dulunya. Ngopi-ngopi yang sebelah itu. Ngarepnya nggak pantas soalnya ngarepnya itu cuma anu. Apa kopi kapan lagi? Gawe plastik. Iya. Bener-bener plastik. Iya, belakangnya bener-bener. Aku nggak tahu Pak. Enak loh. Berani banget. Susuannya enak. Tapi panas. Panas. Wih, berarti nggak usah dimasukkan klausul. Kalau putih ya aku sama. Oh iya, Pak Weli. Oh, itu benar itu. Kakak Weli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Desi, maksudnya belum bicara. Enggak masalahnya tetap terakhir. Jadi pada saat ini kan sebetulnya evaluasi dari kementerian karena kita nggak sempat melakukan evaluasi anggaran tersebut kan itu intinya. Terlepas dari MD karena ini program nasional dan kita tadi pusat ngomong masalah kuotanya perlu karena pada dasarnya kita dari PSB itu kan layanan kita menerima yang mengajukan permohonan MBR tapi kita nggak tahu nanti evaluasi siapa yang sudah dari penumpang atau per orang yang merealisasikan MBR itu problemnya di situ nanti karena dari pihak penumpang atau perusahaan pemohon itu kalau masuk ke layanan kita bisa sudah tahu oh ya sudah cuma realisasinya nanti di sektor perbankannya itu ada daerah juga nanti problem lagi juga minimal mungkin dari terbentukan evaluasi dari Dirjen kita bisa tahu mungkin komentarnya tadi pada sudah disampaikan ada beberapa pemohon yang memakai dalam regulasi Pergub dari ini dengan ada pengajuan perubahan ini mungkin nanti komitmennya Pak Rizal kalau Pergub ini sudah dibuka Anda apa ya kata Pak terus nanti realisasi dari pelayanan yang masuk pengajuan pengembang atau perorangan MPL ini ada otomatis dari pusat sendiri oh sudah masuk kayak gitu aja ini yang terlepas dari kuota beberapa pun kan gitu karena pusat belum tahu daerah mana-mana ada yang sudah melaksanakan dan terrealisasi intinya di situ soalnya kalau lihat dari peta industri sendiri kota industri juga Pak Pram dan itu untuk MVR ini tingkatnya kayaknya mungkin secara wilayah bukan wilayah prestis sih kan gitu. Tapi kalau secara warga pendapatan mungkin ya itu aja Pak Pram ya. Artinya sebenarnya bahkan tidak ada batasan harga rumah ya. Kalau batasan itu kan sudah ditentukan di Harga. regulasi ini. Harga. Nah kalau harga itu kan tergantung kembali lagi tadi PKP Sudah ada ya? Sudah pasti Hah? ada Oh, pasti. ada. Mungkin nggak ada cuma persoalannya kan evaluasi ngomongnya itu Enggak, maksudnya harga rumah itu ada patokan harga rumah enggak sih sebenarnya di sini? kalau Persyaratan. persyaratan
kan kemarin kan sudah ada, cuma dicabut dengan PKP yang lima itu ya, cuma membatasi di harga orangnya MBR-nya kan. Jadi nggak ada ya, skill ya, nggak ada ya. Oke, nggak ada rumah. Artinya, tahu nggak nanti pelaksanaannya nanti hubungannya sama perbankan itu tahu nggak paham? Oh, ini Kalau perbankan mungkin arahnya itu nanti MBR-nya ya, ini ya kayak tadi harus itu yang kita ya. Tapi kalau urusan nanti pengembangnya atau pengembangnya itu yang bisa Untuk KPR apakah harus ada ketentuan norma di sini yang menyatakan bahwa kalau sudah di tagging itu maka pengembang dilarang untuk menjual selain kepada MBR. Pasal 8 ayat 8 itu Pak. Ayat Pasal 3 ayat 8. 3 ayat 8. nggak bisa jualan apa? Berarti memang harus MBR. Wis ya, clear ya. Terus pasal yang ini ya, aku pilih ke setelah 666 pasal 6 Nah ini pasal 6 bisa jadi fungsinya apa nanti lo gitu? Soal Template. bisa jadi kan gak ada hubungannya, gak ada ngomong harga, makanya aku bolak balik. Sih ada harga jual rumah, harga biaya perbaikan rumah swadaya, biaya pembangunan rumah swadaya, kan gak ada hubungannya. Ini template tapi ketika PKP yang berubah bentuk. Dari enggak maksudnya apakah ini saja di pasal ini perlu nggak sih? Maksudnya sampai nanti dihapus pemerintah. Apa enggak fungsinya pasal ini loh? Apa? Kayaknya harus nggak ngomong masalah harga rumah, harga biaya pembuatan pembangunan rumah swadaya. Apa sih saja ini fungsi pasal ini apa? Gila. Karena tadi kan terkait bagian dari negara sama yang sekarang nanti jadi diperbankan dari pihak pemerintahnya Awalnya cari lain. Ya masih MBR itu semua ini baru diubah. Fungsi pasal ini. Jadi penanganan pembangunan rumah Kamu loh, kenapa kok harus batasan harga jual rumah atau harga pembangunan rumah swadaya itu diumumkan sendiri? Kalau kan mau itu kalau apa? Itu yang mana? Untuk konfirmasi. template itu kan harus di ada. Oh, harus di ada semua. Ini kalau maksudnya sih saat itu template dulu itu karena masih ngomong harga 166 itu karena aturan menteri ini 2021 karena itu kan jelas kan hubungan dengan itu. Dihapus.
Nah, iki nang BPADB, kalau memang BPADB tetap ditetapkan 166, ya ini sih kena. Di dalam mana muncul rasanya. Kalau hubungannya nggak sih? Langsung orang tahu kalau ini orang tahu. Tapi kan lu nggak misalnya kalau ada DPRD ya, waktu evaluasi kan udah jadi langsung kita itu nggak yang kira-kira kita ada zoom dengan PKK. Oh, ada oh, ya. Kok sebenarnya Ngapain? Kalian APBD Pak. Aku ini yang APBD. semen berarti. Iya. Sama kan dia oper. Dari mana loh? Apa mana tuh? BPHD itu kan? Nah iya, kan termasuk. BPHD wae. Siapa John? Kementerian nanti sumber. Kalau sama kita, kamu tahu mana sumber? Jadi ini nesu. Nah di sini kan ada sumber terjadi. Sate. Iya, Kalau dari kafe kok, pokoknya diundang zoom main. Ya, enggak boleh. Apa gue ini nanti catatannya Yang ini di anu di zoomkan dengan kemudian PKP. kalau bos, aku nunggu putusan dari PTSP untuk pasal 5 dan pasal 6 ya. Lanjut. Desi ada tambah? Sebenarnya saya mau menanyakan sih, tapi kan kesepakatannya mau pakai prototipe. Dan saya mau nanya, selama ini prosesnya ketika melakukan PBB itu apakah ada yang pengajuannya itu namanya sudah ketemu? Namanya sudah Kalau misalnya sudah ketemu, mau bisa jadi tidak sama nanti sama standar yang ditentukan. Dapat menggunakan Kalimatnya kan dapat bukan harus. Artinya apa? Cuma ini belum terlampirkan loh. Ini kan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah atau pemerintah pusat. Misalnya ada pun desain prototipe sebagaimana pada lampiran. Nah itu desainnya harus nggak usah. Oh nggak usah. Nggak usah kalau dilampirkan apa desain prototipe ditetapkan pemerintah daerah, ya jangan berpikir. Karena begitu ini bosnya perlu desain prototipe juga. Ada pikir aja. Alah, ini mau berbuat yang penting angin sering ya, tak perlu lah. Berarti nggak ada ekstra beban mana Pak? Oh iya Pak. Saranku ya ini mau dari hasil nyebatan Jokowi ini mau. Sebenarnya ramai Ini apa sih kok? Menurut berarti kan pondok-pondok teknis ini ya, berarti itu PTSP atau CK itu kan terus akan nge-approve desain-desain yang disetujui gitu. Desain-desain yang disetujui. Kenapa tidak ambil dari database itu aja? Kalau orang menyetujui prototipe itu tidak awak ijen, tidak mungkin ijen, mungkin fungsional sendirian, pasti itu pasti ono time. Nah itu ya pokoknya apa sih yang diambil dari database gitu, dari database rujukan. Nah apa sih kan tambah air, berarti kalau kok bisa ngerti mana yang kan? Iya kan?
itu hasil sobat. Baik untuk pemikiran dan baik untuk kesehatan. Oke, sudah berarti nanti keputusannya pakai SK Nah, dasar kita, aku nggak ngerti ya. Ini pertimbanganku ya. Pertimbanganku apakah itu nanti bentuk produknya atau peraturan, bukan keputusan. Model seperti itu, dan awal-awal menetapkan 60 desain prototipe, bukan ranahnya di keputusan. Itu namanya aturan. Yang aman dari kami. Lebih aman dari semua. Soalnya dari keputusan itu bisa bukan, bisa dibuka keputusan itu. Dan itu bukan termasuk objeknya atau untuk keputusan yang individual. Teorinya daripada berbuat itu ngomong apa dengan di komen aku nih ayo kemana ada lagi itu wes ya cukup baliknya beda MBR ini MBR bukan MBR-nya jangan ya MBR masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di sini itu bukan karena apa-apa bodoh-bodoh nanti dan sampai nggak kaget-kaget gitu loh kok orang MBR ya hidup kok orang MBR ya gitu ya sekalian ini kan apa-apa jenis program ini kan sajane untuk kesejahteraan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu juga pasti ada hubungannya dengan program ya. Oke, sudah semua tinggal ngegongi satu Jadi sampai teman-teman semua ya. Pasal 5 pasal 6 pasal 7 itu benar-benar nanti tolonglah nanti benar-benar di pemain yang lama dasar dari pergub 3 dan pemain yang baru benar-benar direview lah. Termasuk ini kan untuk MBR untuk yang pengembang itu berarti boleh dibeli oleh yang tidak ber-KTP daerah. Ya, yang untuk yang pengembang itu boleh dibeli oleh yang tidak ber-KTP daerah karena larinya kan ke rumah. Kalau yang perseorangan baru harus ada nanti yang dengan permen yang 25 itu lakukan lagi. Jadi belum baca yang untuk yang kalau kita mungkin apa kita dengan BG itu misalnya hari ini bukan BG. Tapi kalau hukum nggak tunggal, caranya apa hukum tunggal. Soalnya masalah BNP apa pemerintah daerah wajib menyiapkan lahan untuk kantornya NBG. Ya sekarang itu sudah sudah di SBK kan. Itu nggak tindak kantornya NBG. Iya. Betul. Karena harus ada jaraknya berapa kilo dari anu itu. Dan itu harus ada MOU-nya antara GN koordinator dengan pemerintah daerah sebagai dan soalnya pemerintah daerah dari Mendagri, daerah wajib menyiapkan karena di bidang negara
itu masuk dalam proyek investigator. Mungkin itu Pak, kurang nggak ada masalah yang dimaksudkan kemarin review, maksudnya itu review itu gini, bandingkan antara peraturan yang ada di atas yang punya kita. Ya, termasuk nanti soalnya larinya kalau ke teman-teman BPTSB larinya kayak SOP Panjenengan. Ya, itu aturan itu keluar, saya mohon tak tolong SOP-nya juga harus perbaiki. Soalnya di SOP katakan mungkin yang kemarin SOP yang lama yang mungkin berkaitan dengan instansi yang lain yang itu harus diperlukan, tidak harus tanda tangan kepala badan. Nah itu nanti kemarin ada temuan yang bawahnya untuk SOP itu kalau toh di aturan ini tidak ada dan itu harus dijelaskan ke SOP, minta tolong dijelaskan ke SOP. Soalnya kalau kita ngajinya nanti di per ini kita nanti terjebak di sini. Tapi kalau di SOP bagian ya bukannya bisa waktu-waktu berubah, tapi berubahnya lebih gampang SOP daripada per. Ya, minta tolong seperti itu. Mungkin itu Pak mereka. Apa? Ya, saya tahu. Tapi kan lebih monitor. Isinya itu lebih gampang mengenai ada yang SOP yang tidak per. Kalau panjangan SOP yang per kemarin yang nunggu gara-gara MCP kemarin yang terakhir akhirnya keluar bulan Desember itu tanggal Desember keluar dan itu 7071 itu nggak tahu ya. Nah itu kan saya gini terus teman-teman kita di monitor ya kemarin walaupun bukan kami dari yang ini baru pas tapi kemarin kita punya lewat peraturan pemimpin makanya saya juga nggak tahu kenapa tahunya itu hari ini Mas Kadir bilang telepon langsung dari komisi harus mendampingi untuk tapi tidak boleh masuk juga kan juga ini saja yang ini itu selanjutnya kita review dulu aja lah nanti sebelum keluar kemarin saya mau bikin Pak kan cerita pertanyaan juga ini tadi teman-teman yang kita dulu sebentar Pak ini dosen gua cepat sekali agar tidak ada tahu ini di asli walaupun kemarin kita kedatangan dari ini kan mungkin nanya itu belum nanya seperti saya katakan yang ketiga dan ketiga kita terima kasih Pak Ustadz. Jadi review pasal 5 pasal 6 ya kesesuaian dengan regulasi yang sebelumnya. Nanti memang nggak relate gitu. Permen 21 itu nggak relate dengan itu. Tapi ya nanti di cek lagi ya. Keputusannya mungkin pasal 5 pasal 1 silakan BPSP menetapkan. Terus sebenarnya Irjen itu saya sebenarnya udah dengar sebelum teman-teman datang itu saya udah dengar itu BPK waktu tidak jadi soal hanya untuk monitoring apakah memang daerah itu sudah menetapkan. Kalau memang sudah menetapkan karena Jawa Timur sudah menetapkan semuanya, diimplementasinya seperti apa? Itu ternyata di grup kalau sudah muncul ada kementerian. Jadi tidak ada maksud apa-apa gitu aja. Hanya itu saja.
dari itu bolak-balik hampir tiap bulan diingetin kabupaten kota yang belum menetapkan aja belum, apalagi implementasikan. Oke, hal lain secara teknis nanti. Ya, apa lihat? Ya. Ya, dari sini ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang telah kita laksanakan pagi ini bisa bermanfaat, sehingga nanti pada saat pelaksanaan pelaksanaan program pembebasan PBG untuk MBR di Kabupaten Gresik bisa dilaksanakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.